الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. بسم الله. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وفض علينا من نفحته وأسراره وبركاته. آمين. وإن الله تعالى dan sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa telah menciptakan oleh Allah al-jannata akan surga, wan nara dan neraka, qabla al-khalqi sebelum para makhluk. Jadi penciptaan surga dan neraka ini sebelum penciptaan manusia, sebelum penciptaan manusia dan jin. Wa khalaqa dan telah menciptakan oleh Allah lahuma bagi keduanya al-jannah wan nar ahlan akan penghuninya atau penduduknya. Telah ditetapkan oleh Allah siapa saja yang menjadi penghuni surga, siapa saja yang akan menjadi penduduk neraka. Faman syaa maka siapa orang syaa berkehendak oleh Allah minhum dari mereka para makhluk manusia dan jin, ilal jannati ke surga, fadlan adalah karunia, minhu darinya Allah. Wa man syaa dan siapa orang syaa berkehendak oleh Allah minhum dari mereka al-khalq manusia dan jin, ilan nari ke neraka, adlan adalah karena keadilan, minhu darinya Allah. Nah, ini penting untuk difahami dengan baik karena menyangkut pokok akidah yang di dalamnya terdapat bantahan terhadap faham Mu'tazilah. Di dalam akidah kita, akidah ahli sunnati wal jamaah, seperti yang ditegaskan oleh Imam At-Tahawi dalam risalah akidah ahli sunnati wal jamaah ini, bahwa pertama Allah telah menciptakan surga dan neraka sebelum penciptaan manusia. Jadi sudah ada sekarang surga dan neraka itu, bahkan duluan diciptakan. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat menegaskan bahwa surga dan neraka itu telah diciptakan. Di antaranya terkait surga, firman Allah, uiddat lil muttaqin, telah disiapkan akan surga lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Surga disebutkan dalam ayat Al-Quran, firman Allah, uiddat lil kafirin, telah disiapkan atau disediakan akan neraka lil kafirin, bagi orang-orang kafir.
Nah ini yang pertama, wajib diyakini seperti itu adanya, bahwa surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah. Lalu yang kedua, seperti yang minggu lalu kita bahas, bahwa surga dan neraka serta penghuni di dalam keduanya kekal tanpa penghabisan. Penghuni surga yaitu orang-orang mukmin di dalamnya dengan segala nikmat dari Allah bagi mereka, kekal tanpa penghabisan. Demikian pula neraka dengan penghuni di dalamnya daripada orang-orang kafir, dengan segala siksaan terhadap mereka, kekal selamanya tanpa penghabisan. Itu berulang dalam ayat Al-Quran penyebutan khalidina fiha, baik terkait surga atau neraka. Dara khuludin lis-sa'idi wasyaqi mu'adzabun muna'amun mahma baqi. Itu dalam Jawharatul Tauhid. Dara khulud, keduanya adalah rumah kekal, surga dan neraka. Lis-sa'idi wasyaqi, bagi yang bahagia, yaitu orang-orang mukmin dalam hal ini, wasyaqi, dan orang-orang yang sengsara, yaitu orang-orang kafir. Mu'adzabin muna'amin mu'adzabin mahma baqi, selamanya mereka yang mukmin di surga kekal dengan segala kenikmatan bagi mereka, dan orang-orang kafir di neraka dengan siksaan terhadap mereka, kekal di dalamnya tanpa penghabisan. Nah ini nomor 2, ini penting ini. Minggu lalu sudah kita bahas kesesatan Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa neraka akan punah. Nauzubillah. Ini salah satu dari sekian banyak kesesatan Ibnu Taimiyah. Dan kesesatannya ini, dia mengatakan bahwa neraka akan punah, kemudian diikuti oleh para pecintanya, orang-orang Wahabi di zaman kita sekarang. Para pecinta Ibnu Taimiyah di atas keyakinan rusak ini. Hanya saja ini jarang digembar-gemborkan oleh mereka, takut diserang oleh orang-orang Islam. Tapi sebenarnya ini keyakinan mereka, dan itu ditulis dalam karya-karya mereka, sebagaimana ditulis oleh imam mereka, yaitu Ibnu Taimiyah ad-dhal, orang yang sesat, al-mudil, dan menyesatkan. Itu Ibnu Taimiyah. Dalam karya-karyanya dia tulis, Ibnu Taimiyah menegaskan itu, bahwa neraka, kata dia, nauzubillah, akan punah. Neraka akan habis, siksaan terhadap orang-orang kafir di dalamnya akan selesai. Nauzubillah. Itu keyakinan Ibnu Taimiyah yang diikuti oleh orang-orang Wahabi di zaman kita sekarang ini. Nauzubillah. Nah, jadi ini poin nomor 2. Wajib kita meyakini bahwa surga dan neraka kekal tanpa penghabisan. Kemudian yang ketiga, dari catatan Imam At-Tahawi ini, yang merupakan akidah ahli sunnati wal jamaah, menetapkan seperti yang tadi kita baca, bahwa Allah telah menetapkan siapa saja penghuni surga dan atau penghuni neraka. Sudah ada ketetapan dari Allah untuk itu.
Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surga, penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Bijahin Nabi. Amin. Tidak ada yang tahu. Setiap orang dari kita tempatnya nanti di akhirat, kecuali orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, atau oleh Allah ditetapkan dalam Al-Quran. Orang-orang yang dipastikan menjadi penghuni surga, atau mereka yang dipastikan menjadi penghuni neraka. Maka itu pasti benar adanya. Benar adanya. Abu Lahab oleh Allah ditegaskan, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Misalkan dalam hadis ada sekelompok sahabat Nabi yang dikenal dengan al-asharatul mubasysyaruna bil jannah, 10 para sahabat Rasulullah yang dijamin oleh Rasulullah pasti masuk surga. Ya tentu bukan hanya 10 saja, ada banyak yang lain. Sahabat-sahabat Rasulullah dijamin masuk surga. Ahlu Badar, ahlu Uhud. Hanya saja yang 10 ini populer penyebutannya demikian, al-asharatul mubasysyarun bil jannah, oleh karena mereka disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis sekaligus dalam satu redaksi, sehingga dikenal dengan al-asharatul mubasysyarun bil jannah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus siapa? Az-Zubair ibn al-Awwam, kemudian Talha ibn Ubaidillah, kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, lalu Abdurrahman ibn Auf, dan kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah Amir, namanya Amir ibn al-Jarrah. Dan beberapa sahabat lainnya. Ini sudah kita bahas dan lewat ini sudah lewat di pembahasan al-asharatul mubasysyarun bil jannah. Nah, selain daripada itu, maka tidak ada siapapun yang dipastikan menjadi penghuni surga atau dipastikan menjadi penghuni neraka. Nanti ada ketemu atau sudah lewat, saya ingat saya. Imam At-Tahawi mengatakan, wala nunazzilu ahadan jannatan wala nara. Kita tidak boleh memastikan seorang pun bahwa dia akan menjadi penghuni surga, penghuni neraka. Kecuali itu tadi, pengecualian yang menjadi penghuni surga atau penghuni neraka yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun selain itu, apalagi yang hidup kita ini, bahkan yang masih hidup, maksud saya yang masih hidup ini, yang kafir sekalipun, kita tidak boleh memastikan bahwa dia akan menjadi penghuni neraka kalau dia masih hidup, karena dimungkinkan bahwa dia akan masuk Islam. Bukan perkara mustahil, mudah bagi Allah. Gitu. Ada orang pelaku maksiat, kemudian dikatakan, wah, muka kamu ini muka penghuni neraka. Nggak boleh ngatur gitu. Wardi, muka kamu ini muka penghuni neraka. Kagak boleh gitu. Masa ganteng-ganteng gue masuk. Iya. Nggak boleh dikatakan begitu itu. Sebagaimana juga tidak boleh dipastikan, wah, kamu Wardi wajah orang soleh,
wajah pasti menjadi penghuni surga. Nah, nggak boleh atau kita juga sama, nggak boleh. Kita nggak ada yang tahu. Wala nunazzilu ahadan jannatan wala nara. Tidak ada yang tahu ujung kehidupan seseorang ini ditutup dalam keadaan apa. Orang pelaku maksiat bisa jadi ditutup oleh Allah pada umurnya dalam keadaan bertaubat kepadanya, kepada Allah, sehingga masuklah dia ke surga. Karena siapa yang bertaubat, Allah mengampuni dosanya. Man taba taballahu alaihi. Gitu. Atau sebaliknya, orang kafir sekalipun bisa saja di akhir hidupnya ditutup oleh Allah dalam keadaan dia bersaksi dengan ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad, mengucapkan dan meyakini 2 kalimat syahadat. Jadilah dia muslim, masuk surga. Bahkan bisa jadi menjelang matinya dia bersyahadat sehingga masuk surga karena tidak punya dosa. Begitu masuk ke Islam, mati dia. Sabda Nabi, al-Islamu yahjubu ma qablahu. Islam itu menutupi apa yang sebelumnya. Dosa-dosa dia dalam keadaan kufurnya terhapuskan dengan dia masuk Islam. Begitu masuk Islam, mati, gak punya dosa, masuk surga. Kita nggak tahu, bisa jadi begitu. Nah, ini nanti ada perkataan Imam Tahawi, wala nunazzilu ahadan jannatan wala nara. Nah, berikutnya poin nomor 4 juga wajib difahami dan diyakini, yaitu bahwa orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga adalah murni karunia Allah baginya. Dan orang yang dimasukkan ke neraka oleh Allah adalah karena keadilan Allah. Nah, ini tadi yang kita baca, faman syaa minhum ila jannati fadlan minhu wa man faman syaa minhum ila jannati fadlan minhu wa man syaa minhum ila an-nari adlan minhu. Ini akidah Ahlus Sunnah, pegang teguh ini. Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jarurat Tauhid berkata, fa iyyusibna fa bi mahdil fadli wa iyyu'adzib fa bi mahdil adli. Fa iyyusibna, maka apabila memberi pahala oleh Allah akan kita, artinya masukkan kita ke surga, diberi rahmat oleh Allah, nikmat segala tanpa penghabisan di dalamnya, segala nikmat adalah fa bi mahdil fadli, adalah murni sebagai karunia darinya, bukan semata-mata amal ibadah kita. Karena tidak ada siapapun orang yang dia selamat di akhirat semata-mata diselamatkan oleh sholatnya, oleh puasanya, kagak ada. Paham deh? Kagak ada. Nikmat di surga itu tanpa penghabisan. Mau ditebus sama sholat, lah sholat belepotan sih. Mau ditebus dengan amal soleh, amal soleh sedikit, amal soleh yang jarang-jarang, bahkan umpama orang seumur-umur sampai dia mati, umpama dia tidak melakukan maksiat sedikit pun, tidak pantas untuk menembus surga. Belum sebanding, kagak bisa dibandingin bahkan. Mengapa? Karena nikmat surga itu kekal tanpa penghabisan. Karena itulah dalam hadis sendiri Rasulullah bersabda,
la yunji ahadakum amaluh. Tidak ada yang menyelamatkan akan seorang pun daripada kalian oleh amal ibadahnya. Tidak ada suatu apapun daripada amal ibadah yang kalian lakukan yang semata-mata itu menyelamatkan kalian. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau sendiri wahai Rasulullah, bahwa engkau selamat bukan semata-mata oleh amal ibadahmu, amal salehmu? Jawab Nabi apa? Wala ana, termasuk saya sendiri. Illa an yataghammadani Allah minhu birahmah, kecuali bahwa Allah memberi karunia, mencurahkan rahmat bagiku. Dasarnya itu. Jadi orang masuk surga itu adalah hakikatnya karena dapat rahmat dari Allah, bukan semata-mata amal ibadah. Paham deh? Nah, makanya orang dijadikan mukmin oleh Allah, dan apalagi dia wafat, kemudian wafat meninggal dalam keadaan beriman, itu benar-benar telah mendapatkan nikmat besar dari Allah, karena dia akan masuk surga. Bahkan kalaupun dia masuk ke neraka terlebih dahulu karena dosa-dosanya, tapi dia mati dalam keadaan beriman, pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari neraka dan dipindahkan ke surga. Setelah itu kekal di surga tanpa penghabisan. Nikmat besar, nikmat besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Paham deh? Nah, ini yang dimaksud perkataan dari perkataan Imam Tahawi, "Faman syaa minhum ila jannati fadlan minhu." Ibnu Asakir bilang apa, Hud? Ibnu Asakir apa? Ingat enggak kamu? Wa kullu ni'matin minhu fadlun wa kullu niqmatin minhu adlun la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Orang kafir dimasukkan ke neraka karena keadilan Allah. Allah Maha Adil, tidak ditanyakan atau tidak dibangkang terhadap Allah. Mengapa Allah menjadikan itu orang kafir, lalu Allah pula masukkan dia ke neraka? Allah menjadikan dia kafir, Allah juga yang masukkan ke neraka. Tidak dibangkang terhadap Allah dengan demikian itu. Allah Maha Adil. Mengapa? Karena semua makhluk ini adalah milik Allah, ciptaannya Allah. Manusianya milik Allah, nerakanya milik Allah. Allah Maha Adil. Jika dia berkehendak menjadikan sebagian manusia kafir, dan juga Allah memasukkan mereka ke dalam neraka. Allah Maha Adil, Allah tidak zalim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Mengapa? Karena semuanya milik Allah. Paham deh? Ingat-ingat ini akidah ini. Karena ada sebagian orang membangkang, mengambil faham Mu'tazilah, kemudian apa? Rusak akidahnya, sehingga kemudian dia meyakini bahwa orang sesat itu bukan karena disesatkan oleh Allah, tapi karena dia sendiri. Adapun Allah, kata dia, menghendaki orang ini menjadi mukmin, tapi dia sendiri memilih kafir. Nauzubillah, itu keyakinan rusak. Keyakinan rusak. Orang mukmin adalah dengan taufik Allah, akidah yang benar ini. Orang kafir karena disesatkan oleh Allah. Pegang teguh akidah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Dalam Quran banyak orang disesatkan, dia menjadi kafir oleh Allah.
Allah menjadikan dia kafir. Lalu di akhirat nanti dia mati dalam keadaan kafir, lalu dimasukkan ke dalam surga dengan keadilan Allah. Allah Maha Adil. Mengapa? Karena semuanya milik Allah. Maka ucapkanlah alhamdulillah bagi orang-orang yang mendapatkan karunia iman. Itu nikmat terbesar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmatul iman wal Islam. Paham deh? Nah, pegang teguh ini akidah. Orang Mu'tazilah itu orang-orang sesat. Di zaman kita sekarang tidak ada nama Mu'tazilah, tapi ajarannya ada. Walaupun tidak berkembang luas, nyebar di masyarakat, tapi ada. Itu salah satu bentuknya atau ajarannya mengatakan bahwa manusia itu sesat bukan karena disesatkan oleh Allah. Allah tidak menyesatkan siapapun. Nauzubillah. Itu pemahaman rusak. Bahkan iblis saja mengaku bahwa dirinya disesatkan oleh Allah. Iblis dalam Al-Quran berkata apa? Kata iblis, Rabbi bima aghwaytani. Bima aghwaytani, ya Allah, engkau yang telah menjadikan saya sesat. Iblis saja ngaku. Masya Allah. Orang-orang mukmin di surga mereka mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu perkataan orang-orang mukmin di surga itu. Ayat Quran. Segala puji bagi Allah alladzi hadana, yang telah memberi petunjuk pada kami. Tuh gitu. Jadi itu akidah, tauhid, wa hakikat yang menetapkan segala kejadian, segala peristiwa pada alam ini. Sebagian hamba dijadikan mukmin, sebagian manusia lainnya dijadikan kafir adalah oleh Allah. Sebagian dari hambanya dimasukkan ke surga, sebagian lainnya dimasukkan ke neraka dalam kekufurannya. Itu juga dengan ketetapan dan ketentuan dari Allah. Maka ini disebutkan oleh Imam Tahawi, man syaa minhum ilan nari adlan minhu. Allah Maha Adil. Allah tidak dibangkang karena apa? Semuanya milik Allah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, innallaha law 'adzaba ahla samawatihi wa ardihi la'adzabahum jami'an wa huwa ghairu zalimin lahum. Innallaha, sungguhnya Allah, law 'adzaba, jika menyiksa oleh Allah, ahla samawatihi, akan penduduk langit-langitnya. Yang 7 lapis langit penghuninya siapa? Para malaikat. Malaikat ada yang berbuat maksiat kagak deh? Kagak ada malaikat yang berbuat maksiat sekecil apapun. Seandainya Allah berkehendak menyiksa para malaikat tersebut, wa ahla ardihi, dan seandainya berkehendak oleh Allah untuk menyiksa para penduduk bumi. Siapa penduduk bumi? Manusia dan jin, termasuk para nabi, penduduk bumi, yang mereka itu apa? Lebih mulia dibanding para malaikat. Para nabi itu lebih mulia dibanding para malaikat. Satu orang nabi Allah lebih mulia daripada seluruh para malaikat. Paham deh? Seandainya Allah berkehendak menyiksa mereka yang di bumi, menyiksa mereka yang di langit, la'adzabahum jami'an, maka benar-benar Allah akan menyiksa mereka, wa huwa ghairu zalimin lahum, dan Allah tidak zalim bagi mereka. Allah tidak zalim. Walau rahimahum kanat rahmatuhu afdal min a'malihim.
atau kama qala Rasulullah. Dan kalau Allah merahmati mereka, maka rahmat Allah itu jauh lebih utama dibanding apa? Amalan-amalan mereka. Nah, makanya orang mukmin masuk ke surga bukan semata-mata karena amalannya, tapi karena rahmat Allah. Walau rahimahum qad rahmatuhu khairan min a'malihi. Masya Allah. Tuh gitu. Nah, inilah akidah ahli sunnati wal jamaah yang telah ditegaskan oleh Imam At-Tahawi. Lanjut. Wa kullun ya'malu lima qad furigha lahu wa kullun, dan setiap daripada mereka para makhluk manusia dan jin, ya'malu berbuat oleh mereka, kullun lima bagi suatu, qad furigha yang telah disiapkan, lahu baginya kullun, wasairun dan berjalan. Sair menjadi asalnya, sara yasir, tapi boleh diartikan berjalan atau menuju dengan mana sair, di sini sebutnya sair, dan akan menjadi oleh seluruhnya atau berjalan oleh seluruhnya ila ma khuliqa lahu, kepada apa yang telah diciptakan lahu baginya. Masya Allah. Kita semua ini di dunia ini bekerja, kasab, usaha, beramal. Tapi pada akhirnya yang menetapkan nanti di akhirat di mana tempat masing-masing kita adalah oleh Allah, telah ditetapkan untuk itu. Ini yang maksud kullun ya'malun lima qad furigha. Tapi ini ingat-ingat, ini penting juga untuk dipahami. Ini konsep berbeda dengan faham Jabriyah. Dengan paham apa? Jabriyah, kelompok sesat. Jabriyah itu kelompok yang menafikan kasab. Kelompok yang menafikan apa? Kasab. Ahlus sunnah menetapkan adanya kasab bagi hamba atau bagi manusia ini. Apa itu kasab? Yaitu tawjihul abdi qasdahu wa iradatahu nahwal fi'l wa yakhluqullahu 'inda dzalik. Tawjihul abdi mengarahkan seorang hamba qasdahu akan tujuannya, wa iradatahu dan kehendaknya, nahwal fi'li terhadap suatu perbuatan. Jadi kita punya kasab deh. Punya apa? Kasab. Punya kasab, dan itu ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, jadi beban taklif itu ada di sini. Di mana? Dalam kasab ini. Sehingga nanti dinilai ada pahala atau ada dosa dari kasab ini. Dari apa? Kasab ini. Nah, kelompok Jabriyah itu menafikan kasab. Kata mereka manusia itu seperti kapas ditiup angin. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, tidak memiliki usaha, tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki kasab. Nah, bedanya dengan ahlus sunnah menetapkan kasab tersebut. Paham deh? Indana lil 'abdi kasbun kullifa wa lam yakun wa as-siran faltarifa. Wa indana, dan menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, lil 'abdi bagi seorang hamba itu kasbun, ada kasab, kullifa yang dibebankan,
Walam yakun mu'assiran fal ta'rifa. Tapi begitu kasab ini tidak memberikan pengaruh. Kasab itu hanya berusaha, tapi hakikat ketetapan adalah dari Allah. Kita sholat diperintah, puasa Ramadan diperintah, zakat perintah, barang-barang haram diperintah untuk dihindari. Kita mengusahakan itu semua, mengusahakan itu semua. Lalu ketetapan nanti di akhirat bagaimana? Allah punya urusan, kita nggak tahu. Paham deh? Nah, jadi kasab itu tidak memberikan pengaruh. Walam yakun mu'assiran fal ta'rifa. Kasab itu tidak menetapkan, apalagi menciptakan suatu apapun. Berobat namanya kasab ketika sakit. Tapi jangan diyakini bahwa obat itu menyembuhkan. Hakikat yang menciptakan kesembuhan itu adalah Allah. Paham deh? Terus kalau ada orang ngomong ini obat ini dapat menyembuhkan penyakit ini, boleh nggak? Boleh, tidak mengapa. Dalam makna sebab. Itu tadi dalam makna apa? Sebab, bukan dalam makna penciptaan. Adapun dalam makna penciptaan hanya milik Allah. Paham deh? Nah, jadi ingat-ingat itu, beda antara faham ahlus sunnah yang menetapkan adanya kasab bagi hamba, sementara kelompok Jabariyah menafikan itu, menafikan kasab tersebut. Wallahu a'lam bishawab.